Oke, selamat siang. Jam 10.30. Ini diorder oleh Pak Sunario ya. Suprapto, sorry. Pak Suprapto di Pekalongan, terima kasih ya. Ini ditransfer ke BCA saya ya. Ini nomor rekeningnya nih. Ini bukti transaksinya. Ini diorder untuk Yaris 2016. Jadi Yaris lele ya. Oke, ini tipenya adalah HIR 2 ya. Bohlam asli HIR 2 9012. Ini bohlam adalah untuk Toyota Yaris lele khusus ya. Ini bohlam tidak bisa dipakai di mobil lain ya. Hanya mobil-mobil yang saya sebutkan ini bisa. Yaris lele, Toyota Vios di tahun segitu juga 2005, di Mobilio RS atau di Brio RS atau pokoknya ciri-cirinya adalah yang menggunakan proyektor masih halogen bawaan pabrik tetapi bisa high low. Nah, ini bohlamnya. Ya, tipenya adalah HIR 2 asli. Bohlam ini merupakan asli HIR 2, bukan bohlam modifan. Bukan bohlam akal-akalan. Banyak pedagang atau banyak toko aksesoris memasangkan bohlam ini ke mobil-mobil yang tadi saya sebutkan pakai bohlam akal-akalan. Hasilnya ya nyala, tetapi akan kurang bagus. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point. Mohon maaf untuk para pedagang ya, saya buka kartu Anda. Saya orangnya jujur-jujuran, to the point. Saya jujur berdagang, saya juga hobi. Kalau hobi barang ini jelek, barang ini tidak bagus, saya tidak mau tawarkan. Tetapi kalau kita tujuannya hanya berdagang, hanya mencari keuntungan, intinya pokoknya gue harus jual itu barang. Seperti itu ya. Jadi saya ngomong apa adanya, to the point. Banyak banget berpermasalahan adalah bukan bohlam HIR 2 dipasang di proyektornya HIR 2. Nyala tetapi hasilnya akan kurang baik. Nah, kenapa si pabrikan bohlam membuat ada HIR 2, ada HB3, ada HB4? Ya karena ada tujuan masing-masing, bukannya semua bisa main caplok. Ya, seperti itu. Memang sekilas soketnya sama, tetapi fokusnya berbeda. Intinya adalah di situ, ya. Oke, ini untuk Yaris lele 2015-2016, untuk Toyota Vios 2015-2016 ya. Kalau di Toyota Fortuner model VRZ, tetapi yang tipe G. Ya, kalau di Pajero itu di Pajero Exit. Oke. Ya, jadi apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini paling terang yang saya punya karena bohlam ini 55 sampai 60 watt real. 6000 Kelvin. Kita akan coba nyalakan warnanya 6000 Kelvin, warnanya putih pure ya. Dari testimoni yang sudah pasang, ada yang bilang masih tembus hujan, tetapi saya tidak tahu hujannya seberapa besar ya. Seperti ini warnanya adalah putih pure 6000 Kelvin. Oke. Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini saya jamin tidak ngedrop. Banyak permasalahan bohlam itu ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena memang drivernya tidak stabil. Bohlam ini kita nyalakan 24 jam di atas meja ini dengan kondisi lingkungan temperatur suhu udara lingkungan ini sekitar mungkin 30 derajat. Bohlam ini tidak bakal ngedrop. Dia akan stabil. Nah, permasalahannya dia akan ngedrop jika suhu lingkungan terlalu panas. Di atas 70-80 derajat dia akan menurunkan wattnya sampai titik terendah adalah 40 sampai 42 watt. Jadi walaupun dia ngedrop karena lingkungan terlalu panas. Nah, lingkungan terlalu panas ini bisa terjadi kenapa? Jika kondisi jalanan macet. Jalanan macet, ruangan mesin akan panas. Mobil jalan, ruangan mesin akan dingin kembali karena ditiup oleh angin. Nah, ruangan mesin panas, nah dia akan menurunkan wattnya. Mobil jalan, dia akan kembali menaikkan wattnya jika suhu ruangan mesin sudah turun, seperti itu. Nah, jadi LED ini sebenarnya tidak ngedrop, tetapi dia bervariabel terhadap lingkungan. Ya, seperti itu. Kalau ngedrop, artinya kalau sudah turun, dia tidak bakal mau naik lagi. Itu ngedrop. Tetapi kalau dia bisa naik turun, ya dia namanya bervariabel. Ya, syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable. Bohlam ini adjustable. Nah, adjustable-nya ini penting untuk Anda memasang bagaimana yang baik dan benar. Adjustable dan bayangan gelap kecil. Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelap LED ini ya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap itu juga makin bagus. Nah, bayangan gelap LED ini kecil banget. Ya. Hampir tidak ada dan kecil dan tidak gelap ya. Itulah yang bagus karena penting untuk proyektor adalah bagian ini yang paling penting ya. Untuk ball
mangkok yang diarsir ini adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya. Nah, bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ini tidak boleh menerima bayangan gelap terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap. Kalau gelap artinya akan kurang pasukan. Seperti itu. Jadi bayangan gelap itu nanti akan di atas ini, tengah-tengah. Nah, kalau bayangan gelap besar berarti rugi. Anda yang membeli bolam rugi, yang penjualnya emang nggak rugi, si pedagangnya nggak rugi. Karena kenapa? Dia udah terima duit kok. Ya, yang rugi siapa? Anda sebagai pemakai. Nah, makanya kenapa harus ada syarat bolam bagus. Anda cek di online shop, semua pedagang nulis mah bagus-bagus deskripsinya, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan fakta. Ya, sama seperti saya berbicara begini. Bohlam ini adalah Bohlam JL55. Ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu, ya. Ditandai dengan logo emboss JL. J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu. Jadi tipe ini adalah tipe JL55, juragan lampu. Ini produk dari juragan lampu. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak di online menggunakan judul sama JL55, padahal produknya bukan. Nah, buat Anda harus berhati-hati karena banyak sekali yang seperti begitu. Banyak pedagang cuma mau taunya cari untung, tetapi barangnya speknya nggak jelas, dia bilang disama-sama. Karena zaman sekarang foto bisa menipu. Tinggal ambil dari Google, copy paste, deskripsi tinggal copy paste. Ya, nah ingat untuk Anda jangan lupa ada logo JL dan ada stiker logo JL. Inilah produk yang original yang dikeluarkan oleh Jungki Wenas Juragan Lampu. Apa bedanya dengan yang lain? Sudah upgrade versi kipasnya, ya menjadi putaran lebih kencang 11.000 RPM seperti itu. Ya, syarat selanjutnya adalah tidak storing, ya tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak, pokoknya nggak storing lah intinya gitu, nggak mengganggu. Ada orang membeli LED katanya setelah dia pasang LED pas lampu nyala mobil jadi lemot, digas mesti injeknya dalam gasnya. Nah itu storing ya, karena zaman sekarang mobil sudah dikontrol oleh komputer atau pakai ECU, throttle by wire, pakai servo. Nah kalau storing ya terganggu. Ya seperti itu. Nah syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Teknologi pendinginan LED ini adalah double heat Cooper pipe dan double Cooper PCB. Ya, LED ini driverless, jadi tanpa driver. Ya, dibandingkan dengan merek-merek kompetitor, ada yang menggunakan driver, ya tentu ini lebih baik. Karena ini pemasangan tinggal colok soket. Bohlam asli original mobil Anda seperti ini. Ya, seperti ini Anda tinggal cabut soket aslinya, tinggal cabut, Anda tinggal colok ke soket ininya. Selesai. Tidak perlu coak-coak, tidak perlu ngelobangin atau ngebobok. Intinya pemasangan tinggal PNP seperti originalnya bawaan pabrik. Ya, tinggal PNP seperti itu. Jadi bedanya dengan kompetitor, satu adalah merek-merek kompetitor di luaran ini LED driverless, jadi tidak ada kotak. Kotaknya ada di mana? Kotaknya di dalam, inside. Ya, kenapa dia kotaknya bisa di dalam? Karena teknologi pembuatannya udah berbeda. Komponen-komponennya sudah kecil, sudah mikro, sudah nano, dan dicetak oleh tangan robot menggunakan komputer, bukan solder manual. Ya, kalau menggunakan balas yang di luar eksternal komponennya gede-gede, disolder manual oleh tangan manusia. Jadi teknologi pembuatannya kalah dibandingkan yang versi ini, gitu ya. Nah makanya kenapa penting sekali yang namanya spesifikasi. Spesifikasi bohlam ini lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Kalau ini bohlam jelek, saya juga tidak mau jual seperti itu. Justru bohlam ini memiliki kelebihan dibandingkan kompetitor, baru kita mau jual. Kan saya sudah bilang, saya berdagang. Kalau Anda percaya namanya sales, pedagang, pedagang taunya maunya untung. Tapi kalau saya mempunyai sisi hobi, saya bilang bohlam ini bagus, Anda boleh percaya. Kalau saya bohlam ini bilang nggak bagus, Anda boleh juga tidak percaya. Oke, saya ulang. Jadi maksudnya begini, kalau Anda percaya dengan pedagang, pedagang taunya maunya untung. Tetapi kalau dari hobi, kita ngomong apa adanya to the point. Ini bagus, saya bilang bagus. Ini jelek, saya bilang jelek. Seperti itu. Kalau jelek, saya juga tidak mau jual. Kita lebih baik mencari alternatif lain, bohlam baik yang lebih bagus, kita baru mau jual. Seperti itu. Ya. Nah, keunggulan lain dengan kompetitor, merek-merek kompetitor di luar adalah ini bohlam adjustable-nya on the spot. Jadi Anda bisa langsung setting. Ya, Anda tidak perlu pakai obeng atau kunci L untuk mengencangkan atau mengendorkan ini adjustable-nya. Karena kalau Anda yang menggunakan kunci L, menggunakan obeng, itu kalau Anda kendorin, bautnya jatuh. Wah, itu cilaka, Bro. Nyarinya setengah mati ya. Partnya kecil segede upil jatuh ke lantai. Nyarinya, Bro. 7 turunan itu. Susah pokoknya. Ya. Dan di kemudian hari misalnya atau kunci L-nya hilang atau obeng kecilnya hilang, wah susah itu ya. Pokoknya
tidak on the spot lah, meribetkan Anda. Pemasangan di mobil sebenarnya udah sempit. Bagi orang awam ribet, tetapi kalau bagi saya mudah. Anda ditambah harus setting-setting begitu, artinya menyusahkan Anda. Benar nggak? Nah, ini saya tawarkan bohlam istilahnya yang plug and play, yang PNP, yang benar-benar orang awam pun bisa. Tinggal Anda sudah pasang, fotokan hasil pemasangannya, bagian belakangnya Anda kirimkan ke saya koreksi. Benar atau salah. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ya. Oke. Jadi ini bohlam JL55 tipe HIR 2 di order untuk Yaris Lele. Bohlam ini juga bisa dipakai untuk mobil Toyota Vios di tahun yang sama, Mobilio RS, Brio RS, Pajero Exit, Fortuner model VRZ tapi yang tipe G. Ya. Bohlam ini original dari juragan lampu dengan logo emboss JL. J artinya juragan, L artinya lampu, 55 artinya 55 watt. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, Jungki Wenas juragan lampu. Anda terdapat logo stiker JL. Barang ini bergaransi, jika Anda rusak, Anda silakan komplain ke saya akan tukarkan yang baru. Oke, terima kasih.